Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ardina Hoirun Saraf dari kelas Perbankan Syariah 5C dengan NIM 0503 19 10 18. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13 yaitu anggaran investasi. Anggaran investasi adalah merupakan perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan dipergunakan dalam proses produktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan anggaran investasi berbeda dengan biaya operasional biasa. Investasi memiliki ciri-ciri anggaran investasi, di mana diantaranya adalah ada yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang, dan yang kedua, investasi memerlukan dana yang besar, dan yang ketiga, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan, dan yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Jenis-jenis investasi diantaranya itu ada investasi penggantian, ada investasi penambahan kapasitas, ada investasi penambahan jenis produk baru, dan investasi lainnya. Sumber dana investasi itu ada dua macam, yaitu secara internal dan juga eksternal. Sebagaimana internal itu ialah sumber dana yang berasal dari perusahaan kita sendiri. Dana internal berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada setoran modal pemilik, yang kedua ada laba ditahan, dan yang ketiga secara cadangan-cadangan tertentu. Sedangkan sumber dana eksternal yaitu berasal dari perusahaan dari luar ataupun eksternal berwujud dalam berbagai bentuk seperti kredit bank, obligasi, leasing, dan lain-lain. Menilai kelayakan investasi terdapat dua hal yang diperhatikan saat membuat anggaran investasi, yaitu yang pertama arus kas keluar dan yang kedua arus kas masuk bersih tahunan. Setelah diketahui arus kas keluar dan arus kas masuk bersih dari investasi baru, maka perusahaan dapat dilakukan penilaian kelayakan bisnis atau investasi tersebut. Terdapat metode yang dapat digunakan untuk menilai investasi dengan metode tersebut. Yang pertama ada metode payback period, di mana payback period ini adalah merupakan metode penilaian kelayakan investasi yang menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang diperlukan untuk investasi dapat dikembalikan seluruhnya. Dalam periode payback dalam tahun dapat dilihat dengan rumus, yaitu investasi kas bersih atau arus kas masuk bersih tahunan. Sedangkan metode yang kedua adalah metode present value, metode penilaian yang menggunakan proset yang telah didiskontokan atas biaya modal yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi sebagaimana dalam rumus, yaitu P ataupun PN per buka kurung 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan jumlah uang pada awal periode, R sama dengan tingkat bunga, N sama dengan waktu, PN sama dengan jumlah uang pada akhir periode ataupun jumlah uang pada masa mendatang. Dapat menggunakan rumus anuitas untuk melihat nilai uang pada masa yang akan datang. Sebagaimana contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah metode accounting rate of return, metode penilaian investasi dengan menggunakan laba sebagai perhitungan dasar dengan rumus sama dengan laba bersih per total investasi. Sebagaimana contohnya adalah sebagai berikut. Adapun tujuan dari investasi yaitu penting untuk kita ketahui, yaitu investasi ialah bentuk penanaman modal ataupun uang, dapat dikatakan cara mengembangkan modal ataupun uang lebih cepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan secara jelas bahwa tujuan investasi adalah merupakan memperoleh keuntungan. Investasi adalah penanaman uang ataupun modal dalam suatu perusahaan ataupun proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
tak hanya mampu memperoleh hasil yang menguntungkan, tetapi tujuan investasi juga berperan mengontrol sebuah perusahaan serta menjaga hubungan antar perusahaan. Sedangkan tujuan daripada investasi yaitu yang pertama, investasi yakni untuk memperoleh penghasilan ataupun peningkatan investasi. Dan yang kedua, ada tujuan investasi yaitu menghasilkan pendapatan positif ataupun menjaga peningkatan nilainya. Dan yang ketiga yaitu tujuan investasi yakni mengkonsumsi di masa yang akan datang. Dan ada juga tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang akan datang. Sedangkan tujuan investasi yang digunakan perusahaan atau pertumbuhan kekayaan yaitu memulai distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi dan ada hubungan perdagangan. Sedangkan investasi menurut Mulyadi yaitu mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang. Jenis-jenis investasi diantaranya itu ada investasi penggantian, ada investasi penambahan kapasitas, ada investasi penambahan jenis produk baru, dan investasi lainnya. Ada beberapa manfaat daripada berinvestasi. Yang pertama, dapat menjadi potensi penghasilan jangka panjang. Dan yang kedua, dapat mengguli inflasi. Dan yang ketiga, bisa menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan. Dan yang keempat, dapat memberikan sebuah penghasilan yang tetap. Dan yang kelima, bisa berinvestasi dengan keadaan keuangan masing-masing. Tips agar kita aman dalam berinvestasi yaitu yang pertama yaitu kenali dulu profil investasi diri. Sebagaimana setiap orang mempunyai profil investasi yang unik. Hal ini lantaran setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda, penerimaan terhadap risiko yang berbeda, jangka waktu ataupun investasi yang tidak seragam serta mengharapkan tingkat return dan berbeda pula. Dan yang kedua yaitu pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan. Berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang bisa memilih investasi secara produk ataupun yang cocok pada dirinya. Dan yang ketiga ada perhatikan aspek ataupun legalitasnya ataupun pastikan sesuai dengan bidang usahanya. Setelah memahami jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka saat akan membeli produk investasi harus dipastikan apakah lembaga menjual ataupun menawarkan produk itu telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang keempat yaitu pahamilah siapa regulatornya. Pastikan Anda memahami siapa regulatornya yang mengawasi perusahaan yang akan menjual serta menawarkan produk investasi yang dimaksud. Dan yang kelima, bacalah ketentuan yang berkaitan dengan produk dengan seksama. Maksudnya, membaca ketentuan yang berkaitan dengan produk dengan seksama perlu dilakukan hal ini untuk memastikan bahwa konsumen telah memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, ataupun risiko yang berkaitan dalam produk tersebut. Dan yang keenam yaitu apabila Anda masih ragu atau bingung tentang suatu tawaran investasi, Anda bisa menanyakan ke masing-masing regulator terkait agar investasi yang kita jalankan ataupun yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan, agar keuntungan tersebut bisa kita miliki sesuai yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah tingkat pengembalian. Accounting rate of return atau tingkat pengembalian akuntansi atau return on investment ataupun ROI adalah metode yang mendasarkan keuntungan yang dilaporkan dalam buku keuangan ataupun laporan keuangan yang menunjukkan persentase keuntungan bersih setelah pihak dihitung ataupun pajak dihitung dari rata-rata investasi. Apabila tingkat pengembalian akuntansi lebih besar dari minimum ataupun TI yang ditetapkan perusahaan, berarti usul investasi diterima. Sebagaimana contoh total laba yaitu sebagai berikut.
Mungkin cukup sekian dari hasil persentase yang saya miliki ataupun yang saya paparkan, yang saya ketahui. Kurang dan janggalnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.